Tapi salah satu pembicaraan yang saya masih ingat adalah ketika saya bertanya, apa yang menyebabkan seorang Tom Lembong bisa-bisanya masuk ke dalam kabinet Jokowi? Menurut saya, Tom Lembong semestinya tidak masuk pemerintahan seperti itu. Tapi dari sudut pandang hukum, saya khawatir betul bahwa amnesti dan abolisi bagi pelaku korupsi itu menciptakan sebuah presiden buruk di negara kita dalam konteks pemberantasan korupsi itu sendiri. Kalau seorang gitu. Presiden Prabowo ingin mengoreksi, jangan tanda petik cawe-cawe terhadap putusan hakimnya. Ada mekanisme lain. Tapi reformasilah lembaga penegakan hukumnya. Bahwa tidak ada pidana di balik kematian Arya Daru, maka cukup kalimatnya sampai di situ saja. Bahwa Arya Daru meninggal bukan akibat pidana. Bukan akibat perbuatan orang lain. Stop. Selamat datang di SR-On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah ahli psikologi forensik. Di sini saya akan ngulik-ngulik pandangan beliau tentang pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Reza Indragiri Amril M. Krim. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Pak Edi. Sehat selalu. Terima kasih nih Pak Reza sudah bersedia podcast di SR-On. Terima kasih Pak sudah mengundang saya ke sini. Ya, Pak Reza, sebelum kita mulai topik yang lagi heboh tentang amnesti dan abolisi, ini kan Pak Reza adalah orang yang pertama di Indonesia yang mendapat gelar Master of Criminology di bidang forensik, di bidang psikologi forensik. Ya. Nah, ini di University of Melbourne ya. Betul, Pak. Nah, ini kira-kira gimana ceritanya kok bisa sampai mendapatkan itu? Karena kalau saya beasiswa itu. Bapak percaya, Pak, bahwa saya dapat ijazah psikologi forensik? Percaya. Nggak mau lihat ijazahnya dulu? Nggak usah. Kalau fotokopi saya bawa, Pak. Saya bercandain. Jadi tidak terkait dengan situasi apa-apa. Dan yang kaitkan dengan yang itu. Nggak ada hubungannya. Yang jelas asli aja, Pak. Asli ya. Tadi Bapak tanya apa? Itu kok bisa sampai ke sana, kok dapat beasiswa, kok sampai bisa kuliah di Universitas of Melbourne? Waktu itu memang saya sebetulnya waktu itu masih bekerja di Departemen Luar Negeri, Pak, sebagai diplomat. Tapi sejujurnya saya merasa dunia diplomasi itu menarik, tapi karakter saya ini tidak cocok untuk bekerja di lembaga plat merah. Kalau saya membahasakannya begini. Ada perbedaan antara karakter pribadi dengan kultur organisasi. Saya tidak mengatakan siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang benar, siapa yang salah. Ada perbedaan antara karakter pribadi dengan kultur organisasi. Saya harus tahu diri, Pak. Saya kan bukan Fidel Castro. Jadi saya tahu diri, saya pamit baik-baik dari Deplu. Lalu saya kembali ke panggilan hati saya, yaitu di bidang psikologi. Lalu browsing ke sana kemari. Saya lihat daftar mata kuliah, sepertinya saya menemukan ini yang bidang yang saya tertarik, yaitu bidang psikologi forensik. Dan di dekat-dekat Indonesia, psikologi forensik, sepengetahuan saya saat itu hanya ada di Melbourne. Itu sebabnya saya putuskan untuk sekolah di sana dengan biaya studi dari pemerintah Australia. Segitu. Jadi waktu ngajukan beasiswanya ke The University of Melbourne itu susah nggak sampai persetujuan? Proses dapat beasiswa dari Australia itu jauh lebih mudah daripada cari beasiswa di Indonesia. Oh gitu. Di Indonesia kalau kita mau dapat beasiswa, waktu itu Pak ya, berkasnya tuh banyak sekali Pak. Surat kelakuan baik lah, surat ini segala macam. Mungkin harus ada yang di bawah meja lagi nggak? Jangan-jangan Pak. Sementara di ADS, Australian Development Scholarship, sehingga saya hanya ada 3 tahap. Pertama, pengiriman berkas. Yang kedua, tes bahasa Inggris. Yang ketiga, tes terkait dengan visi misi kita untuk melanjutkan studi nanti. Praktis ada 3 tahap. Selesai, diumumkan, berangkat. Jadi kalau Indonesia bukan panjang Pak, banyak sekali Pak. Mungkin harus kondisinya mesti plus 1 lagi nih, koneksi. Mungkin Pak, mungkin. Nah ini Pak Reza ini kan saya baca di profilnya ini, saya lihat juga pernah nulis 3 buku ya. Saya ghostwriter juga Pak. Jadi kalau buku yang saya tulis dengan mencantumkan nama saya, ada kurang lebih sekitar 5 atau 6 sesungguhnya. 5 atau 6 bahkan. Ya, tetapi jauh lebih banyak
tulisan-tulisan termasuk buku yang justru tidak memakai nama saya, tapi memakai nama orang yang mempekerjakan saya. Bagi saya tidak jadi soal karena sejujurnya saya bukan orang yang cari kamera loh Pak. Mungkin orang banyak yang menganggap ini orang pasti doyan berada di depan kamera. Tapi justru Bapak sering menghiasi kamera-kamera televisi nih. Kalau Bapak mengatakan saya menghiasi layar kaca, atau layar YouTube, itu tak lebih tak kurang hanya buah dari ribuan tulisan yang sudah saya hasilkan. Jadi saya menulis di media cetak, kemudian saya menjadi scriptwriter. Saya sebutlah ya ini sebagai penghormatan saya untuk Pak Malik Syafi'i Saleh, dedengkot radio swasta di Indonesia. Prambors, Delta, Female, RKM, Bahana, sebut yang lain. Dan saya sempat bekerja sebagai scriptwriter di Delta FM, 99.1 Oh, banyak FM. sekali udah ya. Dan memang sekarang kan Bapak juga banyak dipanggil untuk memberikan statement ataupun pendapat, misalnya ada kasus-kasus kriminologi selama itu yang luar biasa nih. Ya, Bapak bisa menganalisa dengan tepat itu. Pada akhirnya memang publik dan teman-teman media lebih banyak mengajak saya diskusi, tukar pikiran tentang isu-isu seperti yang kita perbincangkan, yaitu tentang hukum, tetapi dari perspektif psikologi. Karena saya bukan sarjana hukum, saya sarjana psikologi, maka mungkin mereka menganggap unik bahwa persoalan-persoalan hukum ternyata bisa ditelisik dari sudut pandang psikologi. Dan memang Bapak juga, kalau kita bahas di sini nggak habis waktunya, nggak cukup waktunya, karena masalah Fina Cirebon, masalah Ferdi Sambo, dan lain-lain sebagainya masih banyak lah ya, yang Bapak Lumayan banyak. Nah ini tadi buku ini boleh sedikit nggak Pak? Saya baca satu judul kalau nggak salah, Polisi Bukan Manusia Pak ya? Betul. Waktu itu ada satu buku itu, boleh cerita sedikit nggak? Kenapa disebut polisi bukan manusia nih? Walaupun kemudian kata bukan itu dicoret. Jadi polisi manusia. Buku itu sebetulnya bercerita tentang bahwa polisi itu betapapun mereka pakai seragam, betapapun tebaran pangkat di kostum mereka, betapapun mereka bawa senjata dan seterusnya. Tetapi seandainya senjata itu diletakkan di atas meja, seragamnya disimpan dalam lemari, mereka itu adalah sama seperti kita. Manusia-manusia dengan segala kekurangan yang ada. Karena itu wajar kalau polisi bisa salah dalam bekerja. Inti dari buku itu sebetulnya adalah itu ya. Jadi mencoba mengajak pembaca untuk punya keinsafan, mereka manusia juga. Oh, jadi sengaja dibikin supaya menarik saja. Polisi bukan manusia, tapi bukannya terus dicoret itu. Karena masyarakat menganggap polisi itu serba dikdaya, maka seolah-olah polisi itu bukan manusia. Tapi di buku ini, kata bukan justru disilang. Untuk meluruskan kembali anggapan bahwa polisi sesungguhnya tetap manusia. Luar biasa. Satu lagi nih, Bapak ternyata juga pernah jadi bintang film nih, layar lebar. Filmnya yang Jessica Wongso itu? Iya. Di Netflix Pak ya? Di Netflix itu? Saya tidak pernah lihat film itu Pak. Terus. Oh gitu, tapi sebetulnya tahu. Jadi orang-orang mengatakan saya ada di film itu, tapi yang saya ingat hanya momen ketika saya sedang memberikan statement sebagai ahli forensik juga. Iya, sebagai ahli psikologi forensik direkam seperti ini. Hasil akhirnya seperti apa terus terang saya tidak tahu. Malah nggak nonton Pak ya? Saya tidak nonton. Ya kalau mau nonton silakan tuh lihat di Netflix tuh. Katanya ini Pak ya. Kalau nggak salah penontonnya banyak Pak. Banyak. Ice Cold, Coffee, Murder, Coffee, and Jessica Wongso kalau nggak salah. Kalau tidak salah itu. Kalau nggak salah judulnya seperti itu. Nah ini kita sekarang kembali ke topik utama ini, yang lagi heboh banget nih, tentang pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembeng oleh Presiden Prabowo. Nah ini kan sebenarnya kalau saya lihat di YouTube ya, yang di Satlas YouTube, Bapak pernah menyampaikan bahwasannya pemberian amnesti abolisi ini sudah lazim diberikan pada sejak zaman Soekarno. Iya. Tapi waktu itu terlihat gagah perkasa. Tapi yang kali ini kok Bapak mengatakan tuh bau amis. Kenapa itu Pak? Kok sampai memberikan statement seperti itu? Amnesti itu keputusan politik Pak ya. Ya terserah orang yang mengatakan, berarti sesungguhnya kita bicara tentang hukum sebagai panglima atau politik sebagai panglima gitu. Terlepas dari perdebatan itu, kalau kita telusuri kembali lini masa, memang amnesti itu diberikan oleh presiden untuk mereka-mereka yang punya masalah dari sisi politik. Separatisme, makar, pemberontakan dan sejenisnya. Jadi cukup keren menurut saya. Amnesti bagi pemberontak, amnesti bagi pelaku makar dan seterusnya. Dalam kurung amnesti bagi tahanan ataupun terpidana politik. Menurut saya bagus tuh. Kenapa? Relevan sudah kalau kemudian dikatakan amnesti itu untuk rekonsiliasi, amnesti untuk membangun kembali harmoni, amnesti untuk membangkitkan kembali persatuan, itu menjadi suatu hal yang relevan.
Tapi hari ini coba ya, kita jabarkan itu. Amnesti bagi pelaku korupsi. Amnesti bagi koruptor. Amnesti bagi pelaku kejahatan serius. Amnesti bagi orang-orang yang sudah menggangsir uang negara. Amnesti bagi mereka-mereka yang sudah merusak, bikin porak-poranda sumber-sumber kesejahteraan masyarakat banyak. Enak tidak bunyinya? Nggak enak. Makanya Bapak sebut bau amis. Karena itu saya katakan bau amis gitu. Bagaimana saya bisa teryakinkan bahwa amnesti yang diberikan bagi koruptor, koruptor Pak ya? Ya, koruptor kan extraordinary crime ya. Serious crime, menurut saya serious crime, bukan extraordinary crime, tapi serious crime ya. Itu hakim sudah memutus ya bahwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tipikor. Ya kita patokan itu kan. Bagaimana mungkin kemudian amnesti diberikan kepada koruptor untuk rekonsiliasi, untuk harmoni, untuk persatuan? Ini rekonsiliasi antara siapa dengan siapa? Dan belum kelihatan urgensinya kali ya. Kalau kita mau konsekuen bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus kita perangi bersama, maka masuk akalkah kalau kemudian masyarakat kita ini direkonsiliasi dengan koruptor? Tidak masuk akal, Pak. Jadi serba tidak masuk di akal sehat saya. Saya sebut ini sebagai kejahatan serius, sesungguhnya mengacu pada perkataan Presiden Prabowo sendiri. Saya akan kejar sampai ke Antartika. Hukuman 50 tahun. Saya kirim ke pulau terpencil. Yang itu, ada buayanya katanya. Mungkin. Itu kan mengindikasikan bahwa korupsi tidak bisa kita samakan dengan pidana umum. Pelakunya harus diperlakukan secara berat. Lantas, amnesti. Lagi-lagi tidak masuk tuh di kepala saya itu. Tidak bisa berproses di kepala saya. Sampai kemudian saya melakukan introspeksi. Oke, kenapa tidak masuk di kepala saya? Karena mesin yang ada di kepala saya adalah mesin psikologi forensik. Mesin hukum. Sementara amnesti harus dipahami dari sudut pandang politik. Itu dia sebabnya. Kenapa saya tidak bisa memahami kenapa kemudian koruptor diberikan amnesti, koruptor diberikan abolisi. Saya gunakan kata koruptor sekali lagi karena saya mengacu pada putusan hakim. Nah, tapi kalau dari Pak Hasto nih, cerita Pak Hasto ya, kan beliau tidak korupsi, karena beliau menyogok untuk supaya Harun Masiku diangkat menjadi anggota DPR menggantikan yang sebelumnya. Tolong saya dikoreksi Pak, bukankah kasusnya juga disidang di peradilan tipikor? Ya, tapi kan dia kalau nggak salah masalah cuma nyogok 400 juta. Terlepas apapun itu, tipikor bukan? Ya memang tindak pidana apa? Korupsi. Nah, tapi dalam hal penyuapan nih. Terserah. Korupsi jenisnya banyak mungkin. Tetapi yang jelas persidangannya di mana? Peradilan tipikor. Gitu. Yang memprosesnya siapa? Soalnya. Oleh KPK. Korupsi bukan? Koruptor bukan? Kalau mengacu pada putusan hakim, suka tidak suka, hakim sudah ketok palu. Terbukti sah dan meyakinkan. Tapi nggak dilihat case by case-nya nih. Soalnya kan kesalahannya kan berbeda dengan yang melakukan korupsi misalnya seperti mengambil uang negara sekian. Saya men-challenge Pak Edi Wijaya untuk konsisten dalam berpikir. Pak Edi setuju tidak bahwa korupsi merupakan kejahatan serius? Ya. Setuju. Kenapa sekarang justru terkesan memberikan simpati kepada orang yang sudah dijatuhi vonis bersalah? Cara berpikir Pak Edi bukankah itu memberikan pemakluman kepada individu-individu tertentu yang tersangkut tipikor? Bagi saya, siapapun orangnya, ketika kemudian sudah digaruk dan dibawa ke ruang persidangan tipikor, lalu divonis bersalah, menurut saya simpulannya sama. Mereka, si A, B, C, D, E adalah pelaku tindak pidana korupsi yang sudah disebut sebagai kejahatan serius. Yang sudah dihukum ya dengan putusannya. Ya. Kalau salah 3,5 tahun waktu itu. Saya tidak ingat persis. Ada 3,5 tahun, ada 4,5 tahun. 4,5 tahun yang Tom Lembong. Tom Lembong ya. Nah ini kalau yang dari tadi kan amnesti Pak. Ya. Sekarang yang abolisi terhadap Tom Lembong yang waktu itu sudah jatuh hukuman 4,5 tahun. Nah ini Bapak melihatnya kira-kira gimana nih abolisi ini? Sekali lagi saya mengacu pada putusan hakim ya. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai orang yang tunduk pada hukum sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima. Saya teringat perkataan Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan tidak ada mens rea pada Tom Lembong.
dielaborasi, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah Tom Lembong tidak punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya pihak lain. Komentar saya, dengan elaborasi semacam itu sesungguhnya bukan mens rea, itu motif. Tapi gara-gara Pak Mahfud ngomong soal mens rea, akhirnya terpikir oleh saya, benarkah pada diri Tom Lembong tidak ada mens rea? Akhirnya saya malah terpantik untuk berpikir begitu. Pandangan saya ya, kalau hal ihwalnya terkait dengan Tom Lembong tidak punya keinginan memperkaya diri sendiri maupun orang lain, itu motif. Ada dua jenis motif. Motif emosional, motif instrumental. Kalau sudah bicara memperkaya diri sendiri atau orang lain, itu motif instrumental. Oke? Sementara mens rea bukan bicara jenis. Mens rea bicara level. 1, 2, 3, 4. Planned, willing, recklessness, negligence. Nah, sekarang kita kembali ke putusan hakim. Kata hakim apa? Vonis bersalah. Berarti terbukti sah dan meyakinkan Tom Lembong sudah melakukan perbuatan pidana. Oke? Melakukan perbuatan pidana. Begitu seseorang diputus oleh hakim melakukan perbuatan pidana, maka niscaya ada mens rea-nya. Niscaya ada mens rea-nya. Tinggal lagi, sekali lagi saya ingin katakan, kita bicara mens rea yang mana? Level berapa? Level 1 yang paling berat, level 2, level 3, ataukah level 4 yang paling ringan? Nah, perkiraan saya, Tom Lembong sudah melakukan perbuatan pidana, berarti mens rea-nya ada. Tapi tidak terpikir oleh dia bahwa dengan perbuatan itu ada kerugian-kerugian yang dimunculkan. Karena tidak terpikir sama sekali oleh dia, maka dugaan saya mens rea-nya adalah yang paling ringan, yaitu negligence. Dugaan saya bahwa level mens rea Tom Lembong berada pada tingkat yang paling ringan, itu bersesuaian dengan hukuman yang hakim jatuhkan, yaitu hanya 4,5 tahun saja. Jauh dari keinginan Presiden Prabowo yang 50 bahwa tahun. Koruptor dihukum 50 tahun. Karena hukumannya sangat rendah, maka itu memperkuat dugaan saya bahwa hakim menangkap ada mens rea pada diri Tom Lembong, tapi mens rea pada level yang paling ringan, yaitu negligence. Nah, ini sebenarnya ada isu juga nih. Kenapa jaksa waktu melakukan penuntutan itu tidak bisa membuktikan Tom Lembong memperkaya diri sendiri? Karena waktu itu katanya ada alasannya jaksa disibukkan dengan banyak kasus-kasus besar pada saat itu, sehingga tidak sempat menemukan bukti adanya memperkaya diri sendiri. Kira-kira menurut Bapak gimana? Saya mundur satu langkah ya. Hati kecil saya, sesungguhnya saya tidak percaya bahwa Tom Lembong melakukan korupsi. Saya tidak percaya. Sedikit pun saya tidak percaya. Orang seperti Tom Lembong menggangsir uang negara itu saya tidak percaya. Tapi sekali lagi, saya memposisikan diri saya tunduk pada hukum sebagai panglima. Dan hukum sudah terrealisasi berupa putusan hakim vonis bersalah. Itu Pak ya, untuk meluruskan dulu. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus mengesampingkan hati kecil saya. Tapi saya harus membuka mata bahwa sudah ada sebuah putusan yang hakim jatuhkan terhadap Tom Lembong. Itu satu hal. Yang kedua, saya ini pernah beberapa kali bertemu dengan Tom Lembong. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengenal beliau dengan baik, tidak. Toh perbincangan kami hanya singkat-singkat saja. Tapi salah satu pembicaraan yang saya masih ingat adalah ketika saya bertanya, apa yang menyebabkan seorang Tom Lembong bisa-bisanya masuk ke dalam kabinet Jokowi? Menurut saya, Tom Lembong semestinya tidak masuk pemerintahan seperti itu. Bapak bisa menangkap maksud kalimat saya ya. Menurut saya seorang Tom Lembong tidak semestinya masuk ke pemerintahan itu. Maka saya tanya, kenapa? Apa yang membuat Bapak masuk ke pemerintahan Jokowi? Dan apa pula yang membuat Bapak kemudian memutuskan keluar dari pemerintahan Jokowi? Betapapun saya menganggap itu keputusan yang tepat, tapi saya mau bertanya, apa yang membuat kemudian Bapak banting setir keluar dari pemerintahan Jokowi? Terus jawabnya? Dari kabinet. Kenapa Bapak berubah? Jawaban dia, saya tidak berubah. Jokowi yang berubah. Wah, keren menurut saya ini. Keren menurut saya kalimatnya. Saya tidak minta elaborasi lebih jauh, tapi dengan penalaran saya punya, lagi-lagi saya teryakinkan ini orang tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai pelaku korupsi. Gitu. Tapi apa boleh buat nih? Sudah ada putusan hakim yang kemudian dianulir lewat abolisi. Nah, gitu. Nah, tapi kalau menurut Prof. Mahfud MD ini, katanya abolisi ini adalah
untuk meluruskan peradilan yang katanya sempat dibengkokkan oleh kepentingan politik rezim sebelumnya. Yeah. Terus tapi ada juga banyak pakar hukum yang mengatakan nih jangan-jangan menormalisasi korupsi nih. Tepat. Karena itu akhirnya saya membuat simpulan begini Pak Edi. Dari sudut pandang politik, anggaplah amnesti dan abolisi ini bernilai positif, yaitu rekonsiliasi, persatuan, dan harmoni. Tapi dari sudut pandang hukum, saya khawatir betul bahwa amnesti dan abolisi bagi pelaku korupsi itu menciptakan sebuah presiden buruk di negara kita dalam konteks pemberantasan korupsi itu sendiri. Karena itu tadi Pak, sederhana saja. Begitu kalimatnya kita urai, itu tidak enak di telinga. Amnesti bagi pelaku korupsi. Amnesti bagi koruptor. Amnesti bagi penggangsir uang negara. Amnesti bagi orang yang sudah membuat porak-poranda sumber kesejahteraan orang banyak. Itu kan nggak enak semua itu bunyinya. Nah itu. Nah tapi sebenarnya kalau masalah Tom Lembong ini kan. Karena itu, gimana? Saya sempat diskusi Pak dengan mantan pejabat Kementerian Hukum tempo dulu. Saya bersepakat dengan Bapak ini. Namanya Pak Dindin. Mungkin suatu saat bisa Bapak undang. Pak Dindin ini adalah mantan Sesditjen di Kementerian Hukum semasa Patrialis Akbar. Apa yang saya ingat pada sosok Pak Dindin? Pak Dindin ini adalah orang birokrat yang di ruang publik berani mendebat menterinya sendiri. Perjalanan hidup mereka kemudian kita tahu sama-sama. Seorang Dindin masuk kotak, seorang Patrialis Akbar masuk penjara. Kasus korupsi. Ya, kasus korupsi juga. Yeah. Yang ingin saya katakan begini, saya sepakat dengan pemikiran Pak Dindin bahwa untuk mengoreksi proses hukum yang compang-camping peninggalan rezim masa lalu, berjuanglah juga di arena hukum. Jadi bagaimana Tom Lembong, bagaimana Hasto terus fight, bertarung sampai titik darah penghabisan, menempuh upaya-upaya hukum berikutnya. Supaya beliau kalau memang tidak bersalah bebas gitu. Betul, katanya mau mengoreksi proses hukum yang keblinger pada masa lalu. Koreksilah lewat di arena hukum juga. Jangan justru memanfaatkan layanan-layanan eksklusif dari politik. Distorsi jadinya. Seperti mencangkok dua hal yang si yogianya tidak dicangkok. Gitu. Ya, makanya saya tadi mau menyampaikan juga masalah Tom Lembong itu. Saya sambung. Tom Lembong ini ada pendapat juga dari beberapa temannya. Katanya sebenarnya lebih terhormat kalau Tom Lembong meneruskan sampai banding bisa diputus bebas. Itu yang ingin saya katakan. Sehingga dia tidak dicap sebagai narapidana, mantan terpidana korupsi misalnya. Itu lebih terhormat daripada dia menerima abolisi yang statusnya berarti tetap masih bersalah statusnya kan, tapi diberikan abolisi. Faktanya dia sudah divonis bersalah. Itu faktanya. Kan dia bisa banding memang sampai, kemudian dianulir ya, dianggap nol lah gitu. Karena lewat abolisi berarti dianggap nol. Kita berarti harus menganggap Tom Lembong sebagai orang yang tidak punya masalah hukum sama sekali. Sekali lagi, hati kecil saya bersepakat dengan itu. Tapi realitasnya hakim sudah abolisi bukannya cuma tidak melanjutkan penuntutannya. Artinya putusan tadi itu kan artinya memang karena tuntutan tidak dilanjut, berarti kan dianggap orang ini tidak pernah bermasalah dengan hukum. Tapi putusan PN pertama kan sudah ada. Ada anomali di situ. Kenapa kemudian abolisi diberikan ketika putusan sudah jatuh? Padahal bukankah abolisi itu menghentikan penuntutan? Begitu kan? Saya tidak bisa menjawab. Itulah anomali-anomali dalam proses atau dalam dunia penegakan hukum kita yang barangkali hanya bisa kita coba pahami sekali lagi dengan tidak memakai kacamata hukum, tidak menggunakan cara berpikir psikologi forensik, tapi hanya coba bisa kita pahami kalau kita mau memakai kacamata politik, bukan hukum. Nah sekarang kan Tom Lembong diberikan abolisi. Ya. Nah bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang katanya 9 perusahaan yang bagus sudah dilanjutkan apa gimana? Apalagi Pak Mahfud juga mengatakan Tom Lembong hanya melaksanakan perintah. Berarti ada pihak lain nih. Ada pemberi perintah. Pemberi perintah biasanya lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Oke, Lebih sekarang kita coba telaah. Saya memandang amnesti dan abolisi adalah keputusan politik yang berimplikasi pada manusia. Individunya. Pada individunya, yaitu pada Tom Lembong dan pada Hasto. Bukan pada kasus hukumnya. Bukan pada perkara pidananya. Alhasil, jaksa kan sudah kerja keras nih Pak.
Ya. bikin berkas, meriksa saksi, mengumpulkan bukti, bertarung di ruang sidang, berhasil meyakinkan hakim. Berkas istimewa yang sudah dihasilkan oleh jaksa itu mau dibuang. Ya menurut saya tidak dong. Kan bukan perkaranya yang kemudian diamnesti dan diabolisi. Yang diamnesti dan diabolisi adalah manusianya. Individunya, bukan perkaranya. Sehingga dengan dasar berpikir seperti ini, sangat baik kalau perkara itu dilanjutkan. Termasuk untuk meminta pertanggungjawaban orang yang disebut oleh Pak Mahfud sudah memberikan perintah kepada Tom Lembong. Demikian pula Hasto. Saya tidak tahu apakah Hasto menerima perintah, instruksi dari siapapun itu, ataukah itu murni inisiatif dia, saya tidak tahu. Tapi membayangkan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang sifatnya sistemik, maka patut kiranya kita, ya ini busuk hatinya saya lah, mungkin ada pihak lain juga yang ikut cawe-cawe sampai kemudian Hasto berbuat sedemikian rupa. Nah, ini kan hanya bisa dikelirkan lewat proses hukum. Bukan lewat politik, lewat proses hukum. Caranya bagaimana? Lanjutkan kasusnya. Nah, tapi menurut Pak Raja ini sekarang hakim-hakimnya ini sedikitnya merasa, wah ini begini juga kita Pak, putuskan. saya komunikasi dengan hakim aktif dan hakim pensiunan, Pak. Terus mereka gimana pendapatnya? Ada 2 catatan saya tentang pendapat mereka. Cukup banyak yang merespon WhatsApp saya. Satu, mereka mengamini bahwa nyaris tidak mungkin bagi hakim untuk membebas seorang, menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa korupsi. Tidak mungkin. Terdakwa korupsi dijatuhi putusan bebas. Habis itu karir hakim. Ya kan Pak, akan tercatat. Hakim ini dulu pernah menjatuhkan putusan bebas terhadap koruptor. Itu kan buruk sekali Pak bagi karirnya. Satu ya. Yang kedua, betapa kecilnya hati hakim ketika hasil kerja mereka dipatahkan sedemikian rupa. Bukan lewat koreksi hukum. Kalau putusan hakim di tingkat 1 itu dikoreksi oleh putusan hakim di tingkat pengadilan tinggi, itu wajar. Mekanismenya memang seperti itu. Tapi hakim sudah bekerja susah payah, ternyata putusan mereka stop. Dinyatakan nol. Dikoreksi bukan lewat mekanisme hukum, tapi lewat politik. Hati kecil mereka terluka, Pak. Itulah 2 potret respon hakim yang saya terima. Baik hakim yang masih aktif maupun hakim yang sudah purna tugas. Nah, ini membuat nyali mereka menciut atau makin dengan respon semacam itu, saya pikir mereka tampaknya terpukul, kecewa dengan adanya amnesti dan abolisi ini. Itu perkiraan saya. Karena itu tadi saya katakan, dari sudut pandang hukum, tampaknya ini bukan presiden yang positif, Pak, bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, dari sisi politik, ya silakanlah. Ya, bisa nggak nih misalnya juga ada pandangan orang lain, ini mungkin peringatan keras dari presiden kepada penegak hukum, artinya mungkin penegak hukum dianggap tadinya memutus bersalah. Kalau seorang Presiden Prabowo ingin mengoreksi, jangan tanda petik cawe-cawe terhadap putusan hakimnya. Ada mekanisme lain. Tapi reformasilah lembaga penegakan hukumnya. Presiden begitu, jangan cawe-cawe terhadap putusan hakimnya. Itu mahkota, Pak. Putusan hakim itu mahkota. Suka tidak suka, itu mahkota. Jangan kemudian kita mau bilang apa? Intervensi. Sekali lagi deh, Pak. Bapak lebih ingin berpedoman pada pernyataan hak hukum sebagai panglima atau politik sebagai panglima? Saya tanya ke Pak. Ya, harusnya hukum sebagai panglima. Nah, tapi apa yang kemudian bisa kita katakan terkait dengan kenyataannya memang politik di atas hukum. Memang amnesti dan abolisi terbenarkan secara undang-undang terbenarkan. Tetapi dari sisi diskusi ecek-ecek kita ini, kita menemukan bahwa ternyata realitas politik dengan realitas hukum itu tidak bisa senantiasa padu atau sinkron satu sama lain. Nah, ini menurut saya presiden tidak positif. Kedepannya bisa menimbulkan presiden yang tidak baik ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan koruptor-koruptor lain? Baik yang sudah masuk lapas maupun sekarang berjejer menunggu di proses oleh KPK. Jangan-jangan mereka juga sudah mulai berpikir, ajukan amnesti yuk, bikin draft abolisi yuk, segala macam. Mungkin lakukan pendekatan yuk. Nah, lakukan pendekatan yuk. Nah, itu poin G itu, Bapak. Kan jadi nggak enak kan, proses penegakan hukum terhadap korupsi kayak begitu kan jadi nggak enak gitu. Kita ini jadi anti klimaks gitu.
di istana bikin pernyataan-pernyataan yang membuat harapan kita membumbung sedemikian tinggi bahwa Presiden Prabowo tampaknya serius ingin melakukan pemberantasan korupsi, berbeda dengan pendahulunya, itu sudah menjadi perbincangan di mana-mana. Tapi ternyata realitas amnesti dan abolisi justru membuat kita, yaitu anti klimaks, yang terus terang jangan-jangan membuat kita patah arang juga. Nah, tapi kalau melihat dari proses amnesti abolisinya ini kok terkesan super cepat ini ya. Nah, Pak Edi mengajak saya bicara tentang metode. Metodenya sebenarnya harusnya seperti apa saya prosesnya? Tidak tahu. Kalau Bapak tanya ke saya bagaimana metode yang bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang psikologi forensik terkait dengan peringanan sanksi pidana, misalnya seperti itu, ada jawabannya, yaitu risk assessment. Nah, harusnya dilakukan risk assessment. Iya, risk assessment itu ada sekian poin, Pak, yang harus dikenakan kepada masing-masing narapidana. Sehingga dinilai si A begini, si B begini, si C begini. Dengan penilaian semacam itu, siapa gerangan yang layak untuk mendapatkan peringanan sanksi pidana. Terukur kan, Pak? Ya. Ya orang boleh tidak setuju. Proses risk assessment itu nggak gampang harusnya. Tidak mudah, butuh waktu. Ada 3 hal yang kemudian harus bisa dipastikan jawabannya. Pertama, tingkat kebahayaan orang ini seperti apa. Ya. Yang kedua, potensi orang ini mengulangi perbuatannya seperti apa. Yang ketiga, dia responsif tidak terhadap program-program pembinaan yang didesain untuk dia. Nah, jawaban atas 3 hal itulah yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi diberikan peringanan atau tidak. Apakah metode serupa diterapkan sebelum keluarnya keputusan tentang amnesti dan abolisi? Saya tidak tahu. Tapi kalau tadi Pak Edi mengatakan prosesnya berlangsung sedemikian singkat, berapa hari? Betul, cepat sekali. Cepat sekali. Izinkan saya untuk ragu. Ada sebuah metode yang terukur, ada sebuah mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan bahwa amnesti dan abolisi hanya diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto, tapi tidak terhadap terpidana korupsi lainnya. Saya tidak tahu. Dan setelah diumumkan langsung besoknya udah lepas kan? Nah, kan harusnya menunggu ada suratnya dulu mungkin ya? Harus tanda tangan presiden, apakah prosesnya cepat sekali sepertinya? Ya itu semakin memberikan alasan kepada saya untuk bertanya-tanya tentang metodenya apa. Sehingga keputusan ini menjadi keputusan terukur atau tidak. Keputusan ini sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau sekali lagi kita bicara ketentuan normatifnya, tidak ada masalah. Saya paham, amnesti, abolisi adalah hak presiden. Saya paham. Kita tidak sedang memperdebatkan itu, karena tidak ada ruang untuk memperdebatkan hal itu. Tapi izinkan saya untuk mempertanyakan hal ini dari sudut pandang keilmuan yang saya punya. Memang ada keterbatasan, karena itu mari kita diskusi. Nah, satu hal lagi yang saya baca dari pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 11, itu intinya adalah pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden itu setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman pada saat itu ya. Kan sekarang nggak ada Menteri Kehakiman lagi, mungkin sekarang Menteri Hukum lah ya. Mungkin. Nah, ini apakah memang dilalui proses itu? Adakah presiden mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atau enggak ya? Nah, kalau saya ya bernalar sederhana. Dalam tempo waktu yang sesingkat itu, mungkinkah ada kesempatan bertukar pikiran dan mungkinkah ada kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk merumuskan pandangan-pandangannya terkait dengan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Presiden? Kurang tahu juga. Mungkin apakah sebelum-sebelumnya dibicarakan atau tidak? Saya tidak tahu. Apakah itu wajib mendapatkan nasihat tertulisnya yang itu harus dipenuhi dulu baru bisa memberikan atau tidak perlu itu? Ada ungkapan begini, Pak. Do what you write what you do. Kerjakan apa yang kamu tulis, tulis apa yang kamu kerjakan. Proses audit begitu kan? Mana yang kamu kerjakan, mana bukti tertulis bahwa kamu mengerjakan. Demikian sebaliknya. Kalau kita mau audit gampang. Kita datang ke istana, kita datang ke Mahkamah Agung, cek. Ini aturan mainnya sudah Pak Edi kemukakan nih. Didahului dengan pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung. Nasihat tertulis. Nasihat tertulis. Mana bukti nasihat tertulis itu? Sederhana kan? Tunjukkan apa yang sudah kamu tulis. Kalau tidak ada, berarti penilaian auditnya bagaimana? Temuan. Betul cacat, kan? Berarti cacat kan? Nah gitu. Tapi tidak mungkin juga kita sebut cacat hukum. Karena sekali lagi tampaknya ini lebih tepat kalau memang kita tinjau dari sudut pandang politik. Dan saya lempar handuk untuk itu. Jadi Bapak nggak no comment nih terhadap yang tadi? Saya komen itu. Izinkan saya untuk mempertanyakan. Gitu. Itu komentar saya. Izinkan saya untuk mempertanyakan.
dalam waktu sesingkat itu, seberapa mungkin amnesti dan abolisi didahului oleh sebuah metode yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dua keputusan politik dari Presiden Prabowo itu hanya mengena kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto, tapi tidak terhadap pesakitan korupsi lainnya. Nah, jadi Pak Reza, yang Pak Reza lihat dari pemberian amnesti dan abolisi ini, apakah ini memang hak prerogatif Presiden? Pasti. Tapi bisa nggak ada anggapan orang ini intervensi terhadap yudikatif ini? Kira-kira Pak Reza... Oh ya, ini menurut saya intervensi politik terhadap yudikatif, tapi intervensi yang terbenarkan oleh undang-undang. Sudah selesai. Itu intervensi, iya. Tapi bukan intervensi yang ngawur. Bukan intervensi yang non-konstitusional. Ya, bukan begitu. Karena ada dasar undang-undangnya. Betul. Bukan intervensi yang ilegal, bukan. Ini intervensi yang dibenarkan, disahkan, karena memang punya basis peraturan perundang-undangan untuk itu. Ada dalam undang-undang. Nah, ini kan sebenarnya ada asas hukum Latin yang menyebut bahwasanya res judicata pro veritate habetur. Yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Nah, secara teori, amnesti dari Presiden itu hanya menghapus akibat pidana, tapi bukan isi putusannya. Nah, artinya, ya maaf kata ya, mengacu pada putusan hakim, Hasto tetap harus dianggap sebagai orang yang sudah melakukan kesalahan. Pernah bersalah. Ya, melakukan kesalahan. Tapi dia tidak harus menjalani hukuman sebagai orang yang bersalah. Artinya itu tetap amnesti. Statusnya sebagai orang yang pernah bersalah. Orang bersalah. Ya? Makanya tadi memang ada anggapan kenapa nggak diteruskan sampai banding ataupun kasasi ataupun PK hingga membebaskan murni gitu ya. Saya mau bicara secara umum nih. Andaikan ada terpidana korupsi yang dapat amnesti, berarti dia tidak menjalani masa hukuman ya. Tidak menjalani hukuman sama sekali kan dengan amnesti. Suatu ketika dia mengulangi korupsinya. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab untuk itu? Presiden mau tanggung jawab. Presiden mau tanggung jawab. Tadi saya katakan, kalau ada risk assessment, kita bisa ramal. Ini orang bisa akan mengulangi atau tidak nih. Tapi kalau lewat amnesti, saya tidak tahu bagaimana meramalnya. Yang saya was-was itu tadi. Seorang terpidana korupsi, siapapun itu, dinyatakan dapat amnesti, tidak masuk BUI, tidak bayar denda. Suatu ketika dia mengulangi perbuatannya. Korupsi lagi. Presiden bagaimana? Ya kalau harusnya lebih berat lagi tuh. Tapi secara moral Bapak bukan kata hukum kan? Ya, kata hukum. Tapi agak sulit Pak ya. Saya menyimak baik-baik pendapat orang banyak yang mengatakan bahwa pemerintahan ini dibangun di dalam pondasi hukum yang di atas pondasi hukum yang sangat rapuh. Pemerintahan ini lahir dari rahim yang sedikit banyak mengabaikan hukum dan etik. Lantas di mana legitimasi bagi pemerintahan ini untuk sungguh-sungguh bicara tentang hukum dan etik? Karena lahirnya pun dari rahim yang melanggar itu, menerabas hukum, menerabas etik. Maksudnya Pak Reza lebih spesifik karena wapresnya itu maksudnya? Oh iya, kenapa saya katakan oke lah, kalau bicara menerabas hukum, faktanya Mahkamah Konstitusi sudah memutus tidak ada masalah. Berarti saya harus koreksi. Anggapan saya, anggapan publik yang mengatakan ini pemerintahan yang bermasalah dari sisi hukum, tampaknya memang harus dikoreksi. Karena putusan MK mengatakan tidak ada persoalan. Tapi terkait dengan pelanggaran etik, kita tidak bisa tutup mata tentang hal itu. Ya, karena memang dipecat dari ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak dipecat, hanya dikatakan melanggar etik sudah. Tapi apa kan secara ketua MK kan dipecat, tapi tetap menjadi hakim. Hakim biasa. Tetap hakim Mahkamah Konstitusi. Dipecat jabatannya sebagai ketua hakim Mahkamah gitu Konstitusi ya? Aja. Nah, artinya sekali lagi, masuk akal kalau banyak pihak mengatakan pondasi berdirinya pemerintahan ini adalah goyah. Karena lahir dari rahim yang nir etik. Tidak punya legitimasi untuk kemudian tanda petik sosokan bicara tentang proses hukum yang lurus dan mengindahkan etik. Nah, ini tentang tadi amnesti tadi. Ya. Kan pada saat tanggal 31 Juli, waktu Pak Dasko mengumumkan pemberian amnesti, itu ada 1.116 orang yang diberikan amnesti. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2025, bertambah menjadi 1.178 orang. Nah, dari sekian banyak ini ternyata 7 orang terpidana kasus Vina Cirebon
tidak diberikan amnesti. Ya. Padahal mereka udah ngajukan kalau nggak salah ya. Iya, mereka Nah, sudah yang Pak Reza, kalau nggak salah saya melihat Pak Reza pernah menginterview salah satu penasihat hukum dari mereka. Ini gimana apa? Saya berbincang yang dengan Bang Jutek Bongso, salah seorang penasihat hukum 7 terpidana. Kemudian juga tadi siang sebelum saya kesini saya bertemu dengan Ibu Titin yang juga merupakan penasihat hukum dan bertemu dengan salah satu perwakilan keluarga. Dari mereka saya simak bahwa paling tidak hingga kami bertemu, tidak ada kabar baik bahwa para terpidana itu akan berubah nasibnya menjelang 17 Agustus nanti. Kalau bicara keajaiban, ya kita berharap begitu. Bicara kemungkinan selalu ada. Tapi faktanya mereka katakan ke saya, tidak ada sinyal-sinyal, apalagi kabar definitif bahwa para terpidana dalam kasus Cirebon akan mendapatkan amnesti dari Presiden. Nah, tapi upaya mereka itu apakah memang sudah maksimal mengajukan kepada Presiden? Sudah. Atau? Jadi amnesti tidak harus didahului dengan surat permintaan atau permohonan. Tapi dalam kasus ini, Bang Jutek Bongso mengatakan ke saya bahwa mereka sudah berinisiatif mengirim surat kepada Presiden Prabowo. Berinisiatifnya sudah dilakukan atau sudah? Sudah, mengirim surat sudah. Oh, mungkin terlambat atau barangkali? Sudah cukup waktu lama. Sudah lama. Iya. Kalau Tom Lembong dan Hasto saja bisa dapat cepat, tadi Bapak katakan begitu, maka semestinya tersedia waktu yang lebih dari cukup bagi Presiden untuk menimbang-nimbang pemberian amnesti bagi para terpidana kasus Cirebon. Apalagi kasus Vina Cirebon ini kan sangat kontroversi dan memang banyak dugaan yang katanya putusannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau dulu saya menagih kepada Polri dengan mengatakan, cobalah Polri yang mengajukan PK, permohonan PK, peninjauan kembali. Jadi bukan para terpidana. Kenapa harus Polri? Karena mereka yang punya bukti-buktinya. Oh, maksudnya Pak Reza, mereka punya bukti, mereka sudah selidiki. Mereka sudah bentuk tim sus. Firasat saya mengatakan tim sus sudah bikin simpulan. Dan simpulannya seia sekata dengan anggapan publik bahwa no case. No case, tidak ada pembunuhan. Tidak ada pidana. Meninggalnya almarhum Eki dan almarhumah Vina bukan merupakan akibat pidana. Firasat saya mengatakan itu hasil... Maksudnya akibat kecelakaan murni? Apapun itu, pokoknya bukan hasil pidana. Sehingga kalau demikian adanya, disampaikan kepada publik secara terbuka, diajukan sebagai permohonan PK, maka itu akan bisa mengubah nasib para terpidana. Ada kalangan yang mengkritik pandangan saya. Mana mungkin tidak ada aturan mainnya Polri mengajukan PK. Saya paham kalau bicara aturan main memang tidak ada. Tapi kita bicara tentang bagaimana upaya hukum itu dilakukan dengan itikat baik, dengan memanfaatkan polisi punya diskresi. Bekerja melampaui peraturan perundang-undangan. Menerabas, mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Demi apa? Demi kemanfaatan dan keadilan yang lebih luhur lagi. Manfaatkan itu. Kalau bicara aturan main memang tidak ada. Tapi dalam situasi-situasi tertentu kita memang harus berpikir secara inovatif dan tidak legal formalistik. Di dunia hukum ada istilah judicial activism. Di dunia kepolisian ada istilah diskresi. Judicial activism, diskresi adalah sekali lagi bagaimana para penggawa hukum memilih untuk menutup kitab hukum, mengesampingkan peraturan perundang-undangan, lalu membuat terobosan progresif. Kontroversi pasti, tapi sepanjang dilandasi oleh itikat baik untuk kemanfaatan dan keadilan yang lebih luhur lagi, maka mudah-mudahan masyarakat akan mendukung. Tuhan akan meridhoi. Itu dulu usulan saya. Tapi kan ternyata tidak dilakukan. Nah sekarang usulan saya berubah sedikit. Polri sesegera mungkin umumkan hasil kerja tim sus. Hitung-hitungan saya, begitu Polri mengumumkan hasil kerja tim sus, dan andaikan firasat saya tadi itu benar, maka Presiden mudah-mudahan akan memberikan amnesti. Atau barangkali Pak Reza sudah punya bocoran nih, apa hasil investigasi mereka tim sus nih? Saya tidak tahu tim sus itu siapa, bekerja di mana, kantornya di sebelah mana, saya tidak tahu. Tapi firasat saya mengatakan, hasil investigasi tim sus adalah seperti anggapan banyak pihak. Yang tidak ada terjadi pembunuhan. Tidak ada pidana dan sudah terjadi penyiksaan terhadap 7 orang tersebut. Itu firasat saya. Jadi kalau memang artinya tim sus tadi dari polisi yang mengumumkan secara
ke media terbuka, itu bisa dijadikan novum juga meskipun nggak dapat amnesti, bisa dijadikan novum oleh pihak penasihat hukumnya tujuh terpidana ini kali ya. Untuk PK kembali. Untuk PK, tapi kan PK panjang. Yang sedang kita perbincangkan sekarang ini adalah amnesti sebagai sebuah keputusan yang bisa ternyata dihasilkan dalam tempo sesingkat-singkatnya dan mengubah nasib orang yang sedang berperkara hukum. Ya, karena saya pernah mewawancari Pak Barita Simanjuntak yang pernah menjabat Komisi Kejaksaan. Dia mengatakan artinya jaksa itu lebih baik tidak menghukum 1 juta orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Karena artinya kalau misalnya benar-benar ini ya 7 terpidana ini tidak bersalah, waduh sangat miris sekali ya. Ya miris, tapi dari sisi bahwa proses hukumnya sudah berlangsung, ya faktanya itu sudah berlangsung dan sudah melewati sekian banyak layer. Sehingga lagi-lagi tadi saya katakan, barangkali kita harus mengambil sebuah langkah yang lebih inovatif, yang lebih progresif. Sekiranya kita yakin bahwa 7 orang ini sesungguhnya tidak melakukan pidana. Ya, mudah-mudahan bola tetap lagi-lagi ada di kepolisian. Menurut saya begitu. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan terbaik, keadilan itu ditegakkan ya. Ya. Gini saja deh. Saya menagih janji Jenderal Listio Sigit, Kapolri. Beliau katakan Mabes Polri sudah membentuk tim dan akan mengumumkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Umumkan, apapun hasilnya coba umumkan. Pernah dengar Mabes Polri membuat pengumuman tentang hasil kerja tim itu? Belum pernah. Jadi, oke lah, saya mundur nih. Saya hanya minta Mabes Polri umumkan hasil kerja tim tersebut. Nanti juga barangkali penasihat hukum dari 7 terpidana ini bisa melayangkan surat kepada Kapolri ini, minta segera diumumkan. Bang Jutek Bongso mengatakan ke saya sudah berkirim surat ke 4 lembaga. Oh, sudah malah. Untuk audiensi. Jadi setelah mereka berkirim surat permohonan amnesti, tim PH juga berkirim surat ke 4 lembaga. Jangankan ditolak, digubris pun tidak. Terkait apa? Audiensi. Coba. Hanya mau ketemu. Boleh tahu nih siapa aja nih? Empatnya siapa aja? Komisi 3 DPR RI, kemudian singkat saya Mabes Polri, Kompolnas, dan satu lagi saya lupa. Apa jangan-jangan juga lembaga kepresidenan ya, saya lupa. Atau Kementerian Hukum. Intinya sudah ada 4 lembaga. Dan tidak satu pun yang merespon. Itu kata Bang Jutek ke saya. Mungkin perlu lebih proaktif lagi barangkali nih PH-nya nih, penasihat hukumnya. Kurang apa lagi sih? Mengirim surat permohonan amnesti sudah. Permohonan audiensi sudah. Saya yakin juga mereka sudah kontak sekretariat masing-masing lembaga tadi. Surat kami sudah diterima belum? Sudah ada disposisinya belum? Dan faktanya belum ada. Mungkin yang ada kurang satu kali ya, Pak Reza. Apa itu? Melobi kedekatan kepada penguasa. Tidak ada channelnya barangkali. Otto Hasibuan apa kurangnya? Oh, Pak Otto Hasibuan di situ ya? Otto Hasibuan setahu saya pernah duduk di kursi penasihat hukum para 7 terpidana itu. Dan sekarang Pak Otto Hasibuan menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum. Apa kurangnya coba? Dulu juga ada yang melakukan advokasi, Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya, publik tahu Kang Deddy Mulyadi adalah pendukung Presiden Prabowo Subianto. Apa kurangnya dan coba? Biasanya juga punya posisi di kepolisian. Nah, sudah 2 tokoh besar yang dalam pemikiran awam saya punya akses lah Pak untuk bisa komunikasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan hal-hal penting termasuk tentang para terpidana kasus Cirebon. Nah, menurut Pak Reza ada nggak kekuatan di balik semuanya, ada satu kekuatan yang mungkin tidak terlihat nih? Saya tidak tahu. Saya tidak menguasai, sulit nih, saya tidak menguasai teori konspirasi. Saya tidak tahu. Tapi kan dari psikologi forensik. Kalau saya hanya menghitung begini, saya katakan ke Bang Jutek, permohonan audiensi yang sepele saja tidak digubris, maka izinkan saya untuk meramal bahwa amnesti juga tidak turun. Audiensi itu kan hanya silaturahim. Iya, ya, untuk menjelaskan atau bertanya ya. Hanya begitu saja tidak digubris. Apalagi amnesti yang bobotnya jauh lebih serius daripada audiensi. Gitu. Menembus audiensi saja gagal, apalagi menembus amnesti. Mudah-mudahan saya keliru. Pak Reza, ini ada satu hal lagi yang kemarin memang baru lewat. Tentang diplomat muda Arya Daru Panganiban yang menurut kepolisian itu tidak ada keterlibatan pihak lain. Artinya beliau itu melakukan bunuh diri. Tapi pihak, ya itu menurut Konferensi Pers Polda Metro Jaya. Nggak ada. Yang mengatakan bunuh diri adalah Pak Edi. Oh, tadi apa? Mestinya? Polda Metro Jaya tidak pernah menggunakan diksi bunuh diri. Nah, kalau gitu yang bunuh siapa?
Memang yang mengatakan Arya Daru dibunuh siapa? Kan tidak juga. Jadi kalau gitu bahasanya ini kan ini kalau psikologi forensik ini begini. Kalau tidak dibunuh, tidak bunuh diri, terus gimana bunuhnya? Meninggalnya Penyebab gimana? kematian, situasi kematian atau manner of death itu ada 4. Natural, suicide, homicide, accident. Kita terjemahkan ya. Kematian dalam situasi alami, kematian dalam situasi bunuh diri, kematian akibat perbuatan orang lain, dan kematian dalam situasi kecelakaan. Berulang kali saya berkomunikasi dengan teman-teman di Polda Metro Jaya dan Kompolnas. Usul saya begini, nanti kalau ternyata hasil kerja Polda Metro Jaya mengatakan bahwa tidak ada pidana di balik kematian Arya Daru, maka cukup kalimatnya sampai di situ saja. Bahwa Arya Daru meninggal bukan akibat pidana, bukan akibat perbuatan orang lain. Stop. Bapak yang kemudian menyimpulkan, oh berarti bunuh diri. Tidak. Polda Metro Jaya kalimatnya hanya segitu. Ya bersayap saja itu mungkin kenapa harus begitu, harus tegas dong. Oh, tidak. Bunuh diri atau tidak, kan harus jelas. Siapa bilang harus tegas sampai spesifik itu? Tidak ada ketentuannya. Yang ingin saya katakan begini. Usulan saya tentang kalimat itu, entah kebetulan entah tidak ya. Oh, apakah memang Bapak yang mengusulkan ke polisi waktu itu? Sejujurnya saya mengusulkan kalimat itu. Tadi saya katakan, Begitu, ya? ke Polda Metro Jaya dan Kompolnas berulang kali saya usulkan kalimatnya begitu. Memang kesannya menggantung bagi banyak orang. Tapi cukup sampai di situ. Terkait dengan secara spesifik, apakah lantas ini bunuh diri ataukah kecelakaan, cukup disampaikan kepada pihak keluarga saja. Ya, clear Pak ya? Jadi tidak ada yang mengatakan itu bunuh diri. Demikian pula tidak ada yang mengatakan itu kecelakaan. Sama halnya tidak ada yang mengatakan itu adalah akibat pembunuhan. Tidak ada. Polda Metro Jaya bukan pidana. Tidak ada keterlibatan orang lain. No case. Sudah. Ya, tapi sebelumnya saya pernah podcast dengan Prof. Adrianus Meliala. Sebelum pengumuman konferensi pers dari Polda Metro Jaya itu, kami lakukan podcast. Prediksi beliau pada satu memang ini Arya Daru ini melakukan bunuh diri. Tapi ternyata memang hasil keluarnya adalah memang tidak terlibat pihak ketiga. Yang asumsi memang ya itu berarti bunuh diri. Oh tidak. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Itu berarti bukan homicide. Tapi kan bukan kecelakaan juga. Karena dilakukan dengan ada lakban, ada apa segala Karena macam. bukan homicide, kita sisir satu persatu. Tinggal tersisa 3 kemungkinan kan? Natural, suicide, atau accident. Natural bisa kita kesampingkan. Ya. Sepertinya maaf dengan kondisi almarhum nggak mungkin tertutup lakban begitu, itu jelas bukan natural ya. Sehingga tersisa 2 kemungkinan, yaitu suicide atau accident. Konkretnya yang mana? Kalau perlu disampaikan ke keluarga, ya cukup sampaikan ke keluarga. Nah, tapi kan tinggal duanya tadi, suicide atau accident. Accident kan juga kecil kemungkinan. Karena dilakukan ada tutup plastik, dilakban segala macam. Memang maksud Bapak accident apa? Yang Pak Edi pahami tentang accident itu apa? Accident mungkin dia kecelakaan, dia jatuh apa segala macam, meninggal. Oh bukan, berarti mari kita samakan. Coba kira-kira gimana? Bapak definisi accident, bukan begitu. Definisi accident, orang mengatakan, accident memang ada tabrakan apa? Kecelakaan, bukan. Orang Indonesia itu menganggap kecelakaan itu kalau bukan lalu lintas, pasti kehamilan di luar nikah. Iya kan? Itu orang kecelakaan tuh. Hamil karena kecelakaan. Hamil ditabrak mobil kok bisa kecelakaan. Pokoknya kehamilan yang tidak dikehendaki di luar pernikahan itu namanya kecelakaan orang kita. Jadi kita samakan persepsi. Kira-kira gimana nih? Yang dimaksud dengan accident adalah seseorang tengah melakukan suatu aktivitas apapun itu, tidak ada niatan untuk mati. Tapi tiba-tiba berlangsung sebuah situasi yang di luar kendali yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan akhirnya masuk dalam sebuah situasi kritis fatal meninggal dunia. Itu namanya kecelakaan. Tidak punya niat maksudnya ya kan? Tidak punya. Jadi seseorang tengah melakukan aktivitas apapun, ini kita ngobrol nih, ngobrol. Bapak minum karena saking semangatnya salah narik napas, sehingga air bukan masuk perut, masuk paru-paru. Kelojotan, itu kecelakaan. Itu kecelakaan. Sedang melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba berlangsung suatu situasi yang tidak terkendali, yang mengakibatkan seseorang masuk dalam situasi kritis, fatal, meninggal dunia. Nah, apakah Daru mungkin seperti itu? Tadi saya katakan, tinggal tersisa 2 kemungkinan. Meninggal akibat keputusannya sendiri, ataukah meninggal akibat kecelakaan. Tapi kalau nggak salah kan dari hasil investigasi, Arya Daru ini pernah menyampaikan keinginan bunuh dirinya sudah sejak lama.
Ya, dan lagi pula ini dilakukan dengan ada lakeban kan, kalau nggak ada niat kan agak kemungkinan kecil nih. Berarti niat itu pasti udah ada nih. Saya sebetulnya mau no comment. Kalau Bapak sudah mulai bicara tentang hasil potret psikologis, itu Bapak bicara profil psikologis kan, hasil otopsi psikologis kan, menemukan ada komunikasi begini segala macam. Saya tidak mau komentar. Kenapa? Polisi sudah mengatakan almarhum meninggal bukan akibat pidana. Itu artinya isu kematian almarhum serta-merta saat itu juga menjadi isu privat. Bapak sepakat? Karena bukan pidana. Kalau pidana berarti isu publik. Tapi kalau sudah dikunci bukan pidana, lawannya pidana apa? Privat. Berarti kita tidak boleh bercerita tentang sisi pribadi orang itu. Alhasil, ketika Polda Metro Jaya mengumumkan secara terbuka potret psikologis almarhum yang notabene meninggal bukan akibat pidana, saya menentang itu. Saya menentang diumumkannya secara terbuka profil psikologis almarhum. Tapi sudah dibuka sama mereka. Saya katakan, bedakan authority dengan responsibility. Yang melisankan profil psikologis almarhum itu adalah kolega saya yang saya hormati, Ketua APSIFOR, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Dia punya authority untuk melakukan pemeriksaan terhadap almarhum. Tapi responsibility tetap ada di Polda Metro Jaya. Sehingga ketika profil psikologis almarhum yang meninggal dan kita kunci sebagai isu privat disampaikan kepada publik, responsibility-nya tetap kita tunjukkan kepada Polda Metro Jaya. Di atas meja digelar sekian banyak barang bukti. Bapak mengatakan barang bukti. Bukti apa saya tanya? Enggak barang-barang bukti yang saat dia meninggal itu. Barang, titik. Barang bukti di dalam KUHP itu berkonotasi pidana. Barang bukti itu pidana. Sekarang saya tanya. Berarti barang saja ya? Barang saja. Sekarang saya tanya, itu bukti pidana apa? Kan polisi sudah mengatakan bukan pidana. Jadi barang bukti apa? Ada Profesor Supanji kalau saya tidak salah dari Universitas Al-Azhar yang menyebut itu sebagai barang bukti. Saya sanggah terus terang. Bukti apa? Barang bukti dalam kitab hukum itu maknanya adalah bukti pidana. Harus mutlak ada pidananya? Iya. Barang bukti itu pidana. Konteksnya pidana. Ini pidana apa? Kan tidak ada pidana. Itu barang. Nah sekarang saya tanya. Bapak sepakat ya sekarang ya, isunya privat kan ya? Kenapa di atas meja digelar barang-barang privatnya almarhum? Termasuk barang-barang yang sangat pribadi, tidak usah kita sebut lah ya barangnya. Apa justifikasinya? Apa relevansinya? Apa urgensinya? Dan yang terutama, apa justifikasinya barang pribadi almarhum digelar sedemikian rupa? Padahal almarhum meninggal bukan akibat pidana. Karena itu, saya tidak mau komentar tuh. Ketika Pak Edi tadi bertanya ke saya, kan almarhum pernah mengatakan ini, itu. Yang saya tahu, kalimat itu diutarakan saat Polda Metro Jaya menyampaikan hasil otopsi psikologis tentang diri almarhum. Tapi karena sekali lagi, almarhum ternyata meninggal dalam situasi yang bukan pidana, ini menjadi isu privat, maka perbincangan tentang kondisi psikologis almarhum sesungguhnya terlarang dilakukan secara terbuka. Terlarang, tidak memenuhi azas kepatutan. Apakah ada hal privasi yang sifatnya sensitif yang... Semua itu harus dianggap sensitif, karena isunya privat. Bisa mempermalukan keluarga mas ya? Apapun itu. Yang baguskah, yang negatifkah, semuanya semestinya harus ditutup. Karena ini privat. Kan bisa dijadikan sebagai mungkin alasan kenapa terjadi itu kan boleh nggak supaya polisi menyampaikan itu? Terjadi apa sekarang saya tanya ke Bapak? Ya meninggalnya. Apa? Terjadi meninggalnya Arya Daru. Saya kembalikan ke Pak Edi. Meninggalnya karena pidana bukan? Tidak. Berarti privat kan? Lalu apa urgensinya? Apa relevansinya? Dan apa justifikasinya? Hal-hal yang sifatnya pribadi tentang almarhum dibuka kepada publik. Jadi alasannya apa? Kenapa polisi menggelar bukti-bukti itu? Barang-barang itu? Salah kaprah. Saya memberikan apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang kalimatnya menurut saya sudah pas ketika dilisankan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Sesuai dengan saran Bapak itu? Mungkin anggaplah itu hanya kebetulan ya, hanya kebetulan. Tapi terkait dengan informasi tentang profil psikologis almarhum dan barang-barang yang digelar di atas meja, saya terus terang berseberangan dengan Polda Metro Jaya. Dan saya menganggap
Dua hal itu adalah sebagai dua hal yang patut dikoreksi. Artinya itu melanggar etika privasi. Ya. Nah, ini karena keluarga kan tidak terima nih, karena masih menganggap. Sekarang kita bicara tentang dua simpulan berarti. Simpulan dari Polda Metro Jaya mengatakan bukan pidana. Berarti case close kan? No case kan? Nah, ya. Tapi keluarga belum terima nih. Keluarga tetap menganggap kasus harus dibuka karena menurut keluarga apa? Berarti seolah ini ada yang membunuh. Nah, pidana kan berarti. Nah, pertanyaannya kita mau percaya pada simpulan yang mana? Pak Edi percaya pada yang mana? Kalau saya sih kan memang tidak bisa simpulkan, tapi kan melihat dari realita begitu, keluarga tidak terima nih. Lalu? Keluarga minta dibuka kembali, dilanjutkan kembali. Menurut Pak Reza, ini memang layak begitu atau gimana? Nah, begini. Di Amerika Serikat, itu sebenarnya saya hanya ngambil contoh di Amerika Serikat, di Thailand juga ada. Dalam kasus O.J. Simpson, Pak Edi pernah dengar nama O.J. Simpson? Oh iya, O.J. Simpson. O.J. Simpson ini suatu ketika dibawa ke ranah hukum, pidana. Dia didakwa sudah menghabisi istrinya. Sudah barang tentulah di ruang sidang, jaksa sebagai perpanjangan tangan polisi berusaha meyakinkan hakim nih, ini saksinya A, B, C, D, E, ini bukti-buktinya, X, Y, Z, dan seterusnya. Hebatnya proses persidangan di Amerika Serikat adalah fairness dalam akses terhadap barang bukti. Fairness. Jadi, anggaplah ya, di gelas ini ada jejak O.J. Simpson yang menunjukkan bahwa dialah pelaku pembunuhan itu. Di gelas ini sudah kami lakukan eksaminasi secara ilmiah, uji forensik, dan seterusnya. Di Amerika Serikat oleh hakim dikatakan fairness, saudara terdakwa artinya O.J. Simpson punya akses yang sama untuk melakukan pengujian terhadap gelas ini. Simpulan dari O.J. Simpson dan penasihat hukumnya apa? Setelah mereka melakukan cross examination, hasil kerja polisi, ini kata mereka nih, 3C. Corrupted, compromised, dan contaminated. Berarti ada dua simpulan yang diajukan ke hakim. Examination oleh polisi menyimpulkan O.J. Simpson melakukan pembunuhan. Cross examination oleh terdakwa mengatakan kepada hakim O.J. Simpson tidak melakukan pembunuhan. Pak Edi bisa ikuti saya ya? Ada dua. Lalu hakim teryakinkan pada simpulan yang mana? Menurut Pak Edi, hakim teryakinkan oleh hasil kerja polisi atau hasil kerja terdakwa? Terdakwa. Mengejutkan terdakwa. Jadi polisi justru tidak percaya terhadap hasil kerja, hasil eksaminasi oleh lembaga penegakan hukum. Tapi teryakinkan oleh kerja terdakwa. Ya, hakim maksudnya tadi. Cross examination. Nah, menurut saya formula yang sama sepatutnya dilakukan di sini. Dalam konteks meninggalnya almarhum Arya Daru. Polisi sudah melakukan examination, simpulannya bukan pidana. Berikan kesempatan kepada keluarga, berikan akses kepada keluarga almarhum untuk juga melakukan eksaminasi terhadap seluruh hasil kerja polisi itu. Mana buktinya? Mana saksinya? Biar kami periksa. Mau keseluruhan ataupun sebagian terserah. Itu masalah teknis saja. Tapi yang ingin saya katakan, fairness, akses kepada polisi, dibuka pula akses bagi keluarga almarhum. Tapi di Indonesia nggak lazim seperti itu kali ya? Bukan tidak lazim, tidak ada presidennya. Tidak ada presidennya. Sehingga Pak Edi bisa bayangkan, seorang terdakwa yang sudah kepadanya disodorkan sekian banyak bukti hasil eksaminasi oleh polisi, itu muntaber Pak untuk melawannya. Kenapa? Karena tidak punya akses. Contoh, kasus Cirebon. Maaf ya, almarhumah disebut sudah mengalami ruda paksa. Buktinya, pada pakaian dalam almarhumah ditemukan bercak air mani. Itu air mani siapa? Kan harus diperiksa dulu. Harus diperiksa. DNA-nya siapa punya. Nah, semestinya begitu. Sayangnya, keluarga terdakwa atau para terdakwa dan penasihat hukum mereka tidak punya akses ke sana. Tuh. Dalam kasus Subang, misalnya, ditemukan 3 DNA asing. Itu DNA siapa? Tidak tahu. Harus dicek dulu kepastiannya. Semestinya diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperjuangkan nasib mereka dengan cara fairness, buka akses kepada mereka untuk melakukan cross examination. Sehingga di ruang sidang berlangsung pertarungan antara examination versus cross examination.
sama-sama katanya ilmiah. Biar hakim yang memutuskan. Hakim percaya pada hasil kerja ilmiah yang mana. Nah gitu. Daripada kemudian kita bersilang sengketa mengatakan, oh simpulan Polda sudah benar. Oh simpulan keluarga yang harus kita percaya. Ini tidak akan ada habisnya. Satu-satunya ruang yang secara objektif mudah-mudahan bisa memastikan simpulan mana yang patut untuk kita percayai adalah buka ruang untuk examination, itu sudah, dan cross examination. Tapi di Indonesia kan yang diakui yang dari polisi. Sekarang di DPR sedang ada penggodokan RUU KUHP revisi. Saya terus terang dalam sejumlah forum menyampaikan usulan pentingnya dimasukkan pasal-pasal terkait dengan ini. Fairness berupa peluang cross examination bagi pihak seberang. Ya, jadi supaya ada keadilan ya, fairness ya. Wah, ini terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya dan penjelasannya luar biasa ini. Saya juga banyak terkaget-kaget nih, karena banyak ilmu yang baru saya dengar juga nih. Jadi, makasih atas waktunya. Terima kasih Pak Indra. Sobat setia RSL, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Reza Indragiri Amril. Semoga penjelasan beliau yang begitu brilian dan mengejutkan banyak pihak ini bisa diterima menjadi satu edukasi bagi kita semuanya supaya nanti ke depannya kita bisa melihat satu masalah yang lebih objektif dan ada fairness yang kata beliau. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.